Iya. Al-ma'arifu al-muta'alliqatu bis-siwa, segala macam ilmu pengetahuan, ilmu dan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan atau ilmu pengetahuan, ilmu dengan pengetahuan, science dengan knowledge. Ya, mesti dibedakan. Al-ma'arif itu apa? Apakah pengetahuan, apakah ilmu? Ya. Ya, paradigma juga kalau seandainya tidak didasarkan pada eksperimen yang akurasinya tinggi, ya hanya sekedar paradigma, boleh dipercaya boleh tidak, kecuali sudah dieksperimenkan, ya diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama, maka paradigma itu menjadi paradigma eksperimentalis yang kita harus dan mesti percaya. Kalau enggak ya gila namanya. Orang diuji ulang-ulang hasilnya sama aja, masa nggak percaya juga? Nah, kalau paradigma yang non eksperimentalis mau percaya silakan, nggak udah. Makanya dalam keilmuan fikih, apapun pendapat Anda mengatakan itu batal wudu atau tidak batal, apa haram atau mubah, itu kan non eksperimentalis, hanya analisa Anda secara bahasa kesimpulannya haram. Oke. Tapi kan tidak bisa memastikan Tuhan mengatakan ini maksudnya haram atau tidak. Itu dia persoalan lain dengan ilmu fisika yang diuji berulang-ulang dan hasilnya adalah sama. Ya kan berbeda. Makanya kalau berbeda masalah fikih mah gak usah bertengkar lah. Semua juga hanya paradigma yang non eksperimentalis, hanya analisa sifatnya nggak ada direct evidence kok. Yang ada hanya circumstances evidence kok. Iya, pertimbangan ini alasan ini, konjugasinya ini, morfologinya demikian, seperti itu aja. Iya, jadi kesimpulan apapun adalah hasil pikiran kan gitu. Kok kenapa jadi bertengkar? Dan ternyata para ahli fisikawan yang berbeda pendapat tidak bertengkar malah. Iya, ya memang kita sepakat. Ini eksperimentalis, diuji dan betul ya. Apakah itu selamanya kebenaran fisika itu kita pegangi? Tidak. Suatu ketika akan terbongkar, akan kekeliruannya, kekurangannya, kealpaannya, kurang ketelitiannya, akurasinya tidak tepat sekali, maka direvisi. Fisika juga direvisi kok. Tidak ada yang abadi, apalagi ilmu sosial. Nah itu kan yang jadi harus kita perhatikan kan seperti itu. Nah lucu kan? Jadi artinya ketika Anda menyentuh istri Anda, wudunya batal enggak? Kita nggak tahu. Yang mengatakan batal ada, yang mengatakan tidak batal ada, yang tergantung ada. Kalau sentuhannya ada syahwatnya, batal wudunya. Pendapat Imam Hambali. Kalau yang mengatakan wudunya batal Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak batal Imam Malik. Yang benar mana? Yang nggak tahu. Semuanya mereka itu merujuk kepada firman Tuhan aula mastumunisa, ayatnya sama, tapi kesimpulannya berbeda-beda. Lalu gimana? Nah itulah makanya yang menyebabkan kita berbeda itu ada hanya dua sebabnya yang permanen. Satu, subjektivitas kitanya sendiri, kemudian relativitas yang melekat pada objek kajian kita. Yang relatif ya pasti akan berbeda. Kitanya juga subjektif. Kapan-kapan kita, kenapa? Karena subjektivitas itu bukan sekedar like and dislike ya. Tapi subjektivitas kita itu dari sisi geografis juga menimbulkan subjektif ya. Artinya subjektivitas yang lahir dari perbedaan geografis. Kenapa Imam Syafi'i dalam berwudu bersuci itu boros air? Mesti 3 kali, mesti ini, mesti tidak boleh dikobok, mesti dikucur. Wah, artinya
boros banget ya. Itu kadang-kadang orang bermadzhab saya ambil air wudhu saja itu air berhamburan. Di mana orang madzhab lain itu 1 gelas cukup berwudhu. Iya kan? Dan ada cerita Pak Kardaya. Cerita Pak Kardaya itu anggota dewan, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Dia cerita ketika kunjungan ke Maroko. Dia sholat asar barangkali ya, buka keran dia wudhu, ya wajar kan, dia wudhu, terus sudah selesai dimarahi oleh orang yang ada di sekitar. Kamu gimana gitu mau buang-buang air begitu, air itu nikmat Allah, dimarahi. Jadi bagaimana? Ya pakai gayung. Dia pakai gayung, ditaruh di gayung, kerannya tutup, nah gayung itulah yang dipakai. Seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa kenapa Imam Syafi'i menghukumi air itu menjadi mustamal ketika kita kobok airnya itu. Air 1 baskom dikobok gitu, airnya mustamal. Jadi harus dikucur gitu. Tapi kenapa kalau Imam Maliki tidak ada air mustamal? Selagi air itu masih belum berubah warnanya, belum berubah baunya, belum berubah rasanya, yang ada masalah. Silakan dipakai buat wudhu. Perbedaan ini adalah disebabkan karena apa? Subjektivitas Imam Syafi'i dari sisi geografis, bahwa dia itu selama beristihad tinggalnya di pinggir Sungai Dajlah. Jadi matanya melihat air berlimpah ruah, makanya boros air. Sedangkan Imam Maliki hidupnya di tengah padang pasir, di mana air 1 gelas saja sudah merupakan kemewahan dan sangat mahal harganya, makanya sangat menghemat sekali air. Itu kan jelas sekali. Ya, jadi faktor secara geografis, sosiologis, historis, ya, apalagi dengan psikologis dan sebagainya yang menyebabkan kita akan selalu berbeda pendapat semacam itu. Nah, itu artinya bahwa sahabat-sahabat sekalian, bahwa pengetahuan apa saja, kembali lagi, al-muta'alliq atau bisiwa selain dengan Tuhan itu nukira fil ma'arifi allati tata'allaqu bi. Semua ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan selain Allah, alima, baik ilmu fisika, ilmu sosial, ilmu fisika, matematika, biologi dan sebagainya, semua ilmu yang berhubungan dengan selain Allah. Kalau hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan namanya botani, kalau hubungan dengan kajian kemanusiaan namanya humaniora. Kan gitu. Kalau ilmu dengan sosial namanya ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Nah, kalau yang berhubungan Tuhan, ilmu teologi, ilmu ketuhanan, itu bahwa semua ilmu pengetahuan yang berbicara selain Allah, artinya yang jadi objek kajian adalah materi benda alam, nukira fil ma'arif allati tata'allaqu bi, maka menjadi undefined. Ya, apa ya, nakira itu apa ya, dia unlimited, unpredictable, undefined, unknown ya, yang tidak diketahui. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kuasai itu sama sekali kita tidak bisa membuktikan ilmu yang berhubungan dengan ketuhanan. Jadi artinya bahwa dengan segudang ilmumu tetap engkau tidak bisa membuktikan akan keberadaan Tuhan yang kau yakini itu.